Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita semua. Kembali kita bertemu di Berita Islami Masa Kini, dan kali ini bersama saya Teguh Wisnu dan guru saya Ustadz Khalil Baslama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, hari ini kita ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas, dan nanti insya Allah saya akan bertanya sama antum nih Ustadz ya. Nggak apa-apa Ustadz ya? Silakan. Ada beberapa sih, cuman sekarang kita akan melihat satu video Ustadz, satu tayangan tentang permen narkoba yang ditemukan di Surabaya. Dan jadi korbannya itu adalah anak-anak Ustadz. Kita lihat dulu tayangannya Ustadz ya. Baik. Baik pemirsa, ini dia. Siapa yang tidak suka makanan ringan yang manis ini? Ya, permen. Namun nampaknya kini pecinta permen terutama anak-anak harus waspada. Pada Selasa 7 Maret 2017 kemarin, tepatnya di kota Surabaya, Jawa Timur, para Satpol PP menyita ratusan permen yang dijual di toko dan asongan sekitar sekolah-sekolah dasar di 14 kecamatan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya mengatakan bahwa permen yang dijual dengan harga Rp1.000 per bungkusnya ini diduga mengandung bahan berbahaya yang tergolong narkoba. Razia ini digalakan sejak beberapa waktu yang lalu, tim melakukan razia pada siswa-siswi yang bolos sekolah. Dalam razia tersebut, terdapat pengakuan salah seorang pelajar SD yang bolos sekolah dan mengaku pusing setelah mengkonsumsi permen. Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini pun turut angkat bicara mengenai hal ini. Dikatakannya bahwa memang ada permen temuan saat razia yang kemudian dilakukan pemeriksaan di lab dan ternyata mengandung bahan tertentu yang berbahaya bagi kesehatan. Risma pun kemudian memerintahkan kepada Dinas Kesehatan dan Satpol PP Surabaya untuk mengamankan permen serupa yang biasa dijual ke anak-anak. Hingga saat ini, permen-permen yang disita ini tengah dalam proses pengujian dan belum ada keterangan resmi dari Dinas Kesehatan setempat. Pemirsa beriman, beredarnya permen berbahaya yang diduga mengandung narkoba memang tidak terjadi pertama kali di Indonesia. Sebelumnya di akhir tahun 2016 yang lalu, banyak ditemukan permen dengan kandungan narkoba yang beredar dalam berbagai bentuk, seperti permen karet, lollipop, bahkan juga terdapat pil ekstasi yang dibentuk layaknya permen berbentuk tokoh kartun Minion. Dengan beredarnya permen-permen berbahaya seperti ini di sekeliling kita, maka haruslah kita mulai waspada akannya. Ustadz tuh ngeri banget ya Ustadz ya. Kita ngeliat ada beberapa memang kejadian yang ini realita yang ada Ustadz ya. Memang banyak sekali beberapa yang anak-anak muda memang dihancurkannya dengan salah satunya dengan narkoba Ustadz gitu. Ustadz kalau misal ini gimana tanggapan Ustadz melihatnya Ustadz? Ya, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tentu ini narkoba bagian daripada hal-hal yang diharamkan dalam agama dan dia masuk dalam kategori yang memabukkan. Jadi hal yang memabukkan dalam Islam itu tidak harus cairan, bisa juga bubuk dan seterusnya. Makanya dia masuk dalam kategori obat-obat yang terlarang. Dan ini masuk dalam umumnya larangan firman Allah Subhanahu wa taala tentang pengharaman khamar dalam surah Al-Maidah ayat 90. Tentang pengharaman khamar yang Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya mengatakan afala tantahun, tidakkah kalian meninggalkan perbuatan tersebut. Dan juga dalam ayat ini Allah tekankan innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Dan sungguhnya syaitan itu ingin menyesatkan kalian, menyusahkan kalian dalam judi dan minuman keras itu. Tentu sekarang ini hal-hal yang sangat menyedihkan karena sampai pada tingkat anak-anak pun dijadikan sebagai korban. Ini tentu hal yang mesti serius ditangani. Iya Ustaz. Jadi memang ini jadi kekhawatiran kita semua ya Ustaz ya, sebagai orang tua, anak-anak kita mungkin sekolah mungkin ya ada jajanan-jajanan yang kita mungkin nggak bisa kita pungkiri Ustaz ya, dalam arti kita mungkin nggak bisa menjaga 100% anak kita gitu. Nah Ustaz, ini kita sekarang break dulu, nanti setelah ini kita akan bahas tentang masalah ini juga Ustaz ya. Baik. Saudaraku, jangan menona, tetap di Berita Islami Masa Kini. Baik saudaraku, kita kembali di Berita Islami Masa Kini. Nah sekarang Ustadz, kita mau tahu dong Ustadz, sebenarnya tanggung jawab orang tua atau di dalam agama Islam, pendidikan orang tua terhadap anak itu seperti apa Ustadz? Iya, jadi semestinya orang tua merasa bertanggung jawab karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tua sebagai penanggung jawab ya, di dalam rumah tangganya, suami kepada istri dan anaknya,
istri, kepada harta dan anak-anak suaminya. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalian semua pemimpin dan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Seorang pemimpin negara bertanggung jawab terhadap masyarakatnya, dan seorang suami bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Seorang istri bertanggung jawab terhadap harta suaminya dan anak-anaknya. Berarti di sini kasus suami istri, ayah dan ibu ini harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Terutama yang berhubungan dengan masalah pendidikan anak-anak. Jadi pendidikan itu sangat penting sekali, karena pendidikan ini ada dua, ada yang sifatnya internal dan ada eksternal. Internal dalam rumah, semestinya bisa mereka menjadi suri tauladan yang baik, suri tauladan yang baik. Ya, seperti misalnya hadis Nabi SAW tentang masalah afdal sholat sunnah itu di rumah. Itu untuk maksudnya mencontoh anak-anak biar contoh gitu saja. Jadi biar anak-anak ini pada melihat orang tuanya pulang ke rumah, sholat sunnah. Juga ada hadis yang mengatakan jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya tidak ada ibadah, tidak ada zikir, tidak ada baca Quran, tidak ada sholat. Maka ini termasuk ulama memasukkan dalam kategori mendidik anak. Sebagaimana mendidik anak itu. Secara internal. Secara eksternal juga mereka harus bisa mencari lembaga-lembaga pendidikan yang tentu lebih islami. Ya. Karena sekarang saya lihat ada permasalahan yang kita hadapi di kehidupan sosial di Indonesia, terutama muslim, secara khusus muslim yang memilih lembaga pendidikan buat anak-anaknya. Kesannya pesantren dan lembaga-lembaga agama ini adalah tempat tanda kutip ya, pembuangan. Jadi kalau tidak lulus di sekolah A atau sekolah B, baru masuk ke pesantren. Nah, mereka tidak sadar sebenarnya pesantren harus diprioritaskan, karena pesantren itu mengajak anaknya untuk jujur, belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah, belajar halal haram, kemudian mereka dilatih untuk terbiasa sholat 5 waktu dan seterusnya. Jadi ini harus bisa difahami, sehingga secara eksternal pun orang tua terbantukan apa yang mereka didikkan dalam rumah dan internal ini. Dan tentu tidak mungkin, saudaraku seiman, sebagai orang tua kita berharap anak kita menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan baik, atau mungkin dia rajin sholat, atau dia berprestasi lah dalam masalah agamanya. Dan tentu kalau prestasi dalam agama berarti berprestasi dalam semua kehidupan. Karena agama selalu menyuruh baik, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti dengan orang tua, berbuat baik dengan tetangga, berbuat baik sesama manusia, bahkan sesama makhluk. Maka kalau orang dekat dengan agama pasti dia akan baik, otomatis dia akan baik. Di sini dia harus bisa, orang tua harus bisa menyadari pentingnya poin itu, sehingga dia menyatukan antara pendidikan agama yang dia sendiri harus terapkan dulu, kemudian dia bisa terapkan kepada anak-anak. Jadi Ustadz, ini kan memang ada pengaruh internal dan eksternalnya. Ini memang sama-sama kuat sebenarnya Ustadz ya. Pergaulan juga gitu. Nah Ustadz, kalau misalnya memang di satu sisi kita sebagai orang tua, tadi Ustadz sudah sampaikan bahwa memang dari kecil itu harus dididik dengan agama Ustadz. Itu nggak bisa kita pungkiri Ustadz ya. Nah Ustadz, seberapa penting sih anak ini nanti untuk kita Ustadz? Maksudnya ini menjadi investasi kita di dunia maupun di akhirat. Jadi sebenarnya anak itu aset amal jariah yang luar biasa, luar biasa. Misal contoh saja, saya sama Mas Wisnu sekarang pada saat kita bisa berjalan, bisa berbicara, kita mengetahui mana baik dan mana buruk. Kalau orang tua menjadi penyebab dalam hal itu, misal saya bisa berjalan karena ayah saya dan ibu saya dulu waktu kecil mengajarkan saya jalan, atau mengajarkan saya berbicara, atau membedakan, memberitahukan mana yang baik dan mana buruk, baik itu tata krama, kehidupan sehari-hari, ataupun masalah informasi, ilmu pengetahuan. Maka sampai sekarang dan mungkin sampai saya meninggal ataupun saya mengajarkan kepada orang lain, orang tua saya panen pahalanya. Masya Allah. Terus itu Ustaz ya? Maka aset amal jariah sebenarnya adalah anak-anak. Masya Allah. Nah, makanya banyak orang tua tidak sadar, mereka sibuk menitipkan anaknya ke baby sister saja, atau ke pembantu rumah tangga, walaupun ini boleh, bukan tidak boleh. Karena Nabi SAW menggunakan pembantu di rumahnya, tetapi poinnya adalah bagaimana dia harus mengetahui dan menyadari kalau tenaga dia atau andil dia dalam masalah ini lebih besar dibandingkan orang-orang lain. Baik di dunia maupun di akhirat Ustaz ya. Di akhirat juga maksudnya dalam arti kalau kita meninggal, kita tetap akan dapat amalan. Tentu. Jadi sekarang kita sedang bicara masalah di dunia dia akan merasa bangga karena anaknya baik, dan akan diceritakan baik oleh masyarakat. Di akhirat juga akan menjadi aset amal jariah tentunya. Akan sangat membantu dia. Baik Ustaz, kita sekarang akan ada beberapa foto nih Ustaz. Nah ini tentang 3 pelajar di Bangkalan, ini bolos terus pesta miras Ustaz. Ini kalau antum lihat sendiri, ini apa pengaruh pergaulan itu sangat besar Ustaz? Ya, jadi sebenarnya gabungan antara internal dan eksternal pendidikan tadi itu dirangkum dalam sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi al-mar